Ya mahasiswa suarakanlah ya bahwa MBG itu dibubarkan dan itu katanya juga gitu ya. Iya. Nah kantor BGN juga diserbu ya kan ya. Betul. Nah pemerintah ini seolah-olah tidak punya sense of crisis ya pada waktu kepala BGN itu ditangkap dan Hindayana. Iya. Seharusnya pemerintah mengumumkan bahwa MBG ini dihentikan. Harga-harga sembako bisa meledak loh. Rakyat lagi kelas bawah, kalian kelas menengah yang kena gitu kan ya. Sementara pemerintah katanya mau memberikan bantuan langsung tunai 5,4 juta segala masalahnya ada punya duitnya nggak? Kalau memang ternyata nggak benar kenapa harus diikutin? Nah itu kan nurutin wasiat orang tua, Prof. Iya pak, ternyata akhirnya jadi kayak begini ya. Pada zaman Sumitro kan beda sama dengan zaman sekarang. Katanya mau memberantas korupsi kok MBG nggak dibubarkan, malah dipertahankan, ya kan. Jadi ya kalau dalam kayak begini orang nggak percaya sama Prabowo gitu loh ya, omongannya ya omong-omong dan rubahlah kabinetnya, reshuffle, Purbaya gantikan dengan orang lain yang paham. Dia kalau ngomong tuh cuma sekedar membuat Bapak Presiden senang, padahal ekonomi ambruk di tangan dia. Assalamualaikum, kembali lagi di Rujak Politik. Hari ini saya kembali bersama pakar ekonom yaitu Prof. Ferry Latuhin. Selamat sore, Prof. Thank you atas undangannya. Siap, Prof. Di beberapa daerah di Jawa dan rencana Sabtu besok tanggal 14 di Jakarta akan ada blackout, Prof. Apakah ini pengaruh dari rupiah melemah, Prof? Ya jelas lah. Kalau memang blackout itu terjadi ya seperti sebelumnya di Sumatera ya kan, seluruh Sumatera kalau nggak salah blackout, kemarin juga katanya di Bogor blackout dan kemungkinan di beberapa daerah gitu kan ya. Itu akibat daripada financial burden, beban keuangan daripada PLN ya, dengan harga minyak yang tinggi, dengan dolar yang tinggi. Di 16.500 saja PLN udah kedodoran, apalagi sekarang balik lagi ke 18.000. Ya, walaupun BI udah menaikkan suku bunga BI rate 25 basis point menjadi 5,50 dan melakukan intervensi yang sangat gila, ya kan, menghabiskan cadangan devisa, nggak nolong. Dolar tetap ngacir ke 18.000. Pada saat kita bicara ini udah 18.000 lebih lagi. Ya, jadi itu kalau blackout itu kan sangat merugikan masyarakat ya, dari peternak ikan mungkin yang perlu listrik gitu kan ya. Mati kan ya kan sampai ke pabrik-pabrik gitu kan ya, yang harusnya 24 jam berputar gitu kan. Ya itu sangat merugikan. Ini akibat apa? Akibat pemerintah tidak pandai memanage ekonomi kita, melakukan kebijakan-kebijakan yang bakar uang sehingga fiskal kita kedodoran, kita tidak sanggup lagi mensubsidi besar-besaran. Ya kan harga Pertamax juga sudah naik 16.250 ya kan. Nah, ini semua akibat tata kelola ekonomi yang sangat salah. Ya, Prof, simple, Prof. Berarti ini bakalan sering, Prof, ya, untuk mati lampu blackout ini, Prof. Ya ada kemungkinan ya bisa sering ya, kalau memang ternyata keuangan PLN tidak kuat ya menahan dolar yang begitu tinggi ya, bukan tidak mungkin secara berkala kita akan mengalami blackout. Gitu. Kalau orang awam ini, apa hubungannya PLN dengan dolar, Prof? Ya kan dolar, PLN kan bayarnya dalam dolar kepada IPPI. Ya kan PLN itu kan mendapat supply listrik dari Independent Power Plant. Ya, kan, ya. Dan itu bayarnya dalam dolar. Kayak beli batu bara itu, Prof, ya? Batu bara juga kan dalam dolar hitungannya. Ya kan, nah, sedangkan pendapatannya kan dalam rupiah. Iya. Nah, kalau dolarnya mental ke atas ya kedodoran PLN. Oh, iya. Gitu. Masyarakat dirugikan dong, Prof. Elektronik gampang rusak nanti kan tiba-tiba mati, Prof. Iya bisa aja, banyak sekali dampaknya. Iya, terus bisa jadi pencurian atau kerusuhan di mall, orang udah nunggu gitu. Sekarang kita lihat kriminalitas tuh mulai bertambah loh ya. Kemarin ada beberapa kasus ya di Depok, katanya ada orang bersenjata pisau ya, senpi, langsung merampok ya rumah yang lagi kosong atau bagaimana. Jadi memang karena daya beli masyarakat turun akibat dolar naik, harga barang udah mulai naik, beras kalian naik udah 2.000 dan pembeliannya dibatasin, dan kita lihat SPBU banyak yang kosong. Ya kan, kekurangan bensin ya supply dari Pertamina ya. Ini ya saya yakin ini ekonomi kita sangat buruk sekali, bukan cuma tidak baik-baik sekali, tapi gelombang PHK di depan mata loh. Ya. Prof, hari ini hari Jumat mahasiswa demo nih, Prof. Ada saran nggak untuk mahasiswa yang disuarakan ini loh harusnya gitu, Prof? Ya mahasiswa suarakanlah ya bahwa MBG itu dibubarkan dan itu katanya juga gitu ya. Nah kantor BGN juga diserbu ya kan ya.
Nah pemerintah ini seolah-olah tidak punya sense of crisis. Ya pada waktu kepala BGN itu ditangkap dan Hindayana, Iya, seharusnya pemerintah mengumumkan bahwa MBG ini dihentikan gitu loh ya, karena rawan korupsi. betul. Ini kan enggak cuma sekedar ganti kepala dari Danun menjadi Nani Isdeang gitu kan. Di sini tentu masyarakat marah lah ya kan, ini seolah-olah kayak kita punya duit banyak aja gitu untuk dibakar-bakar gitu kan ya. Sementara utang bertumpuk ya kan ya. Iya. Sekarang lagi katanya Purbaya mau roadshow ke Inggris, ke Cina, mengeluarkan Panda Bond, Bapau Bond, Kuetiau Bond ya kan ya. Artinya kan memang kedodoran ya Iya, kan iya. APBN kita. Seharusnya program-program yang bakar duit seperti MBG, KDMP ya kan itu dibubarkan dulu lah ya kan, karena kita nggak punya duit. Itu kan ratusan triliun yang Iya. jalan. Ini kalau soal tiba-tiba Pertamax naik itu ada faktor lain nggak? Misal Prof karena udah nggak bisa subsidi atau apa Prof? Ya udah jelas lah, ini kan kedodoran sekali ya, keuangan pemerintah kita mau nggak mau harus dinaikkan. Kalau nggak kedodoran pasti masih dipertahankan ya kan ya. Ini karena udah kagak sanggup lagi dengan harga minyak yang tinggi terus di atas $90, belum tahu kapan bisa turun karena geopolitical tension di Middle East, di Timur Tengah ini Ya, nggak ketahuan memanas. kapan perang ini akan berakhir. Kalau memangnya nanti di atas $90 selama 2 tahun 3 tahun ke depan, ya hancur lah ekonomi kita Iya Bro. ya kan. Prof, Pertalite kan disubsidi Prof ya. Iya. Kalau misal orang yang biasa pakai Pertamax terus beralih ke Pertalite, otomatis kan Pertalite akan cepat habis Prof. Ya iya, maka kan semakin tinggi demand-nya ya. Iya, benar, Kalau demandnya nggak pasti mau tinggi. nanti ujung-ujungnya nanti Kosong. ya kosong atau ya dinaikkan juga nanti mungkin Pertalite kan bisa aja Bisa kalau jadi. keuangannya nggak kuat ya kan. Geopolitik Iran itu memanas Prof. Selat Hormuz hari ini infonya ditutup total. Ya ini semuanya kan dari dulu saya bilang jangan anggap enteng perang ini. Perang Ukraina aja yang rencana cuma 2 bulan ternyata sampai ini hari udah berapa tahun tuh. Ya kan 4 tahun per 5 tahun kan belum selesai-selesai, apalagi perang di Timur Tengah ini ya kan, yang mana boleh dibilang wah, ini sangat lebih dahsyat daripada Ukraina, dan saya yakin 2 tahun ke depan ya harga minyak masih tetap di atas 90. Pertanyaannya apakah ekonomi kita kuat menanggung harga minyak begitu tinggi? Ya jangan-jangan akhirnya ngegabruk, gubrak, kolaps gitu kan. Prof, tanggal 16 kalau nggak salah yang kemarin Prof, Presiden bilang 10 tambah 6 17 itu Prof. Dia kan mau ke tour lagi Prof ke negara-negara lain untuk cari pinjaman, kalau salah ke Rusia sama ke Cina kalau salah. Kira-kira itu menandakan apa Prof ya? Kan lagi susah Prof. Ya kalau nyari pinjaman kan berarti susah ya, dan nyari pinjaman ya caranya bukan seperti itu gitu kan. Yang cari pinjaman ya melalui World Bank, melalui IMF yang soft loan ya, lebih murah ya. Mungkin bukan cari pinjaman, kalau cuma sekedar untuk melakukan tour of duty ya saya rasa itu menunjukkan Urgensinya nggak ada ya. nggak ada urgensinya, dan kelihatan sekali bukan begitu aja, presiden kok kayaknya nggak punya sense of crisis, kok terbang melulu ya Iya, luar betul. negeri, dan itu pemborosan yang sangat dahsyat loh, sekali terbang aja berapa duit itu kan, Miliaran ada Prof. iya kan, itu kan udah diprotes sama orang gitu kan, kok presiden tidak mau mendengarkan itu kan artinya sama sekali tidak punya sense of crisis. Siap. Prof, misal hari ini ada demo mahasiswa terus rusuh. Kira-kira apa ya langkah yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah Prof? Yang kembali lagi mendengarkan masukan-masukan atau protes-protes dari mahasiswa lah ya, termasuk dari ekonom-ekonom seperti saya gitu kan ya, harus punya sense of urgency, sense of crisis, bahwa ekonomi kita jangan dipercaya Purbaya bahwa ekonomi kita ini baik-baik saja. Purbaya kan bilang ekonomi kita kuat, baik-baik saja. Lo buktinya dolar kembali lagi ke 18.000 setelah BI menaikkan rate dan intervensi gila-gilaan. Apanya yang baik-baik? Jangan percaya Purbaya. Purbaya itu mengatakan ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat, pertumbuhan akan 5,8 sampai 6% nanti tahun ini. Itu cuma untuk menghibur Pak Presiden. Yang penting Bapak senang gitu. Kenyataannya kan kagak begitu ya kan, market jebol ya kan. Tadi pun indeks harga saham gabungan selama 2 hari kemarin betul itu kan akibat adanya imbauan dari Dasko untuk BUMN membuyback saham-sahamnya. Iya. Ya kan, kalau enggak kan juga nungging sekali, dan 2 hari berturut-turut pada saat indeks naik kita lihat asing net sell 2,5 triliun di hari pertama, 2 hari lalu kemarin 3 triliun ya, di hari terkoreksi 30 poin itu kan. Nah sementara dolar yang kita harapkan yang kemarin sempat turun ke 17.800 sekian, sekarang udah 18.000 lagi di Iya, atas naik lagi. ya kan. Iya, artinya apa, bukan itu obatnya. Prof Heri kan selalu kritik pemerintah nih. Kembali lagi Prof. Tindakan apa yang bisa langsung dirasakan perubahan ini? Misal Prof Heri kan selalu bilang MBG, stop MBG. Kan stop MBG nggak gampang juga Prof. Ya ganti menteri lah, ganti menterinya lah. Saya nggak yakin, saya nggak yakin, dari dulu saya bilang Purbaya bukan orang yang tepat untuk menduduki posisi menteri keuangan.
Kan lucu sekali Purbaya pada waktu dia naik dan dolar deras sampai naik ke berapa belas ribu pada waktu itu, dia menghimbau, setahu saya menghimbau bank-bank himbara untuk menaikkan bunga deposito dolar. Kan dia lucu terbalik gitu loh. Dia pikir mungkin yang namanya capital flight itu orang memasukkan dolarnya dalam koper lantas dibawa ke Singapura. Nggak begitu. Ya kan kalau bunga deposito dolar naik ya otomatis orang memburu dolar dong. Benar. Yang di sini mengindikasikan bahwa dia nggak paham ekonomi. Ya makanya salah satunya adalah untuk mengembalikan kepercayaan. Ya Purbaya harus diganti dengan orang yang memang paham ekonomi. Ya kemarin kan sempat mau diganti Prof, penggantinya ya, kan itu isunya wacana, kan jadi wacana. Ya wacana aja ya, Hatip Basri ternyata enggak jadi mau, ya betul. Kan ya mungkin ya mereka Hatip bilang ya gue juga berat lah kalau dipaksa untuk jadi Menku dengan kondisi kedodoran seperti ini, kecuali gue diterima syarat-syarat gue kan gitu. Misalnya MBG di stop, KDMP di stop, pengeluaran untuk alutsista dikurangi dulu, moratorium dulu. Karena itu akan menyebabkan balance of payment crisis. Ya kan kalau terjadi balance of payment crisis karena kita impor kita jauh lebih besar daripada ekspor kita, itu bisa seperti tahun 98. Ada nggak Prof orang-orang dari pemerintahan hubungi Prof untuk dimintain masukan itu Prof? Nggak ada. Saya sih ya kalau minta masukan kan saya udah kasih di dalam podcast. Ngapain lagi minta masukan dari saya untuk memanggil secara pribadi? Saya udah bilang dari awal, dari tahun lalu saya bilang ini ya, rating kita bakal di downgrade, kebijakan bakar uang ini nih mencelakakan kita dari tahun lalu. Saya suruh beli dolar 17.000, ternyata 18.000. Jangan main saham, indeks bakal jebol. Ternyata bener kan semua orang melawan saya gitu kan, ya nggak meminta advice apa lagi gitu. Betul, saya kemarin seminggu yang lalu tanya Prof invest yang bagus apa? Prof jawab emas. Saya baca di komentar dolar. Di komentar banyak emas. Ternyata hari ini emas turun drastis. Ya kan saya bilang dari tahun lalu, emas sudah ada party over. Naiknya emas itu tidak terlepas daripada Bank Sentral tahun 2023 akhir, terutama Cina itu menjual dolar, membeli emas, diikuti oleh hedge fund. Nah sekarang kan Bank Sentral udah stop beli emas, tinggal hedge fund nyangkut di atas. Sementara treasury yield naik, ya akhirnya orang pada jual emas lah. Bukan tidak mungkin jatuh ke 3.000 loh Mas, hati-hati. Aset paling berharga today adalah dolar. Untuk hari ini Prof. Investor baik dolar Prof ya? Di dolar, jangan di saham, jangan di ori, jangan di emas. Kalau untuk masyarakat Prof, untuk bertahan hidup Prof, kan ini banyak PHK nih Prof. Dengan dolar naik, rupiah melemah kan, kemarin serikat buruh bilang bakalan ada badai PHK itu Prof. Iya, ini bakal badai PHK bakal di depan mata. Belum lagi nanti kalau ada El Nino ya, sekarangnya panasnya kita udah rasakan ya. Kalau sampai terjadi kekeringan, gagal panen, itu kan harga-harga sembako bisa meledak loh. Rakyat lagi kelas bawah, kalian kelas menengah yang kena gitu kan ya. Sementara pemerintah katanya mau memberikan bantuan langsung tunai 5,4 juta segala masalahnya, ada punya duitnya enggak? Gitu. Prof, di komentar orang-orang yang nggak paham nih Prof, nggak paham soal ekonomi kan mereka sok tahu Prof. Ngapain demo? Kan yang naik Pertamax. Itu kan orang-orang kaya yang pakai Pertamax. Enggak juga, orang-orang kaya yang nggak seharusnya orang kaya, orang yang punya motor biasa juga kalau memang pakai Pertamax sih ya pakai Pertamax kan. Tapi kan masalahnya kalau kenaikan harga BBM itu berarti menggerogoti daya beli ya kan, maupun orang kaya atau maupun orang miskin gitu kan ya. Nah, kalau orang kaya katakanlah middle up ke atas ya pastilah yang seharusnya dia makan daging enak mungkin sekarang ya udahlah kurang lah, beli telur aja diceplok kan bisa. Prof, ada nggak solusi lagi nih Prof? Soal kabinet Prabowo kan gemuk banget Prof. Hampir ya ratusan. Dari dulu saya udah bilang ini kayak Amerika aja cuma 15 atau 16 sih menterinya, kita sampai 108 menteri dan wakil menteri ya. Belum stafsus. Belum lagi stafsus segala macam. Ini nggak ada gunanya nih pembor, katanya mau efisien, kalau buktinya nggak ada kan. Ya katanya mau memberantas korupsi, kok MBG nggak dibubarkan, malah dipertahankan ya kan. Jadi ya kalau dalam kayak begini orang nggak percaya sama Prabowo gitu loh ya, omongan-omongannya ya omon-omon gitu kan. Nah inilah makanya saya bilang ya kan, dari tahun lalu saya bilang nih program-program ini bakal bakar uang, downgrade rating kita, dan mungkin juga nanti di semester kedua ini bulan Juli ya rating kita di downgrade menjadi non investment grade. Karena apa? Karena adanya PT DSI. PT DSI ini sangat berbahaya. Ya kan ekspor satu pintu, ya kan ini bisa mengganggu ekspor kita. Ya kan sekarang kayaknya bayar Cina katanya udah mengalihkan pembeliannya batu bara nggak mau. Ya kan ya, ini kan akhirnya jadi ekspor kita kan kedodoran. Sementara andalan ekspor kita adalah komoditas. Yaitu komoditas apa? Komoditas batu bara dan kelapa sawit, ya kan, termasuk ferronikel juga. Nah kalau itu sampai kedodoran terjadi balance of payment crisis, ini bisa terjadi tahun 98 terulang. Prof, kemarin saya sempat mendengarkan salah satu kabinet menteri Prof ngomong gini, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu ceritanya sebelum Pak siapa namanya itu
Pak Sumitro wafat itu beliau pesan sama Prabowo sama Pak adiknya itu Prof. Nah, mereka suruh salah satu penerjemahnya itu suruh bikin MBG sama Koperasi Merah Putih. Ya, iya kan kalau memang ternyata nggak benar kenapa harus diikutin? Nah itu kan nurutin wasiat orang tua Prof. Iya, ternyata akhirnya jadi kayak begini ya. Pada zaman Sumitro kan beda sama dengan zaman sekarang. Ya. Ada Prof, saya dengar langsung salah satu kabinet Prof, dia ngomong gitu Prof. Ya bisa aja ngarang bebas ya. Saya nggak tahu juga apa benar Pak Mitro ngomong begitu. Ya kan setahu saya sih Pak Metro ya memang dia sosialis, partai sosialis dulunya aslinya kan ya, yang pro rakyat. Tapi kalau ngeliat kondisi kayak begini saya yakin dia juga nggak akan mengizinkan itu MBG. Lo buktinya dikorup kok. Iya. Buktinya jadi dibakar uang ratusan triliun kok. Benar. Kenapa nggak dibubarin sih? Kenapa harus ganti kepala doang? Akhirnya kan digeruduk tadi tuh kantor BGN ya kan. Dan tuntutan mahasiswa juga kalau nggak salah nih besok kok itu akan demo ya stop MBG. Kok nggak peka ya presiden kita? Prof, misal dari tuntutan semuanya emang bebel nih presidennya, maaf presiden bebel dan nggak mau nutup MBG, tetap ngejalanin terus, konsekuensinya apa Prof? Terburuk. Konsekuensinya kita krisis. Sekarang aja nih kalau di stop pun belum tentu investor asing percaya. Apalagi tidak di stop. Iya. Ya kan udah sell Indonesia di mana-mana ya kan ya. Iya. Itu udah menandakan bahwa Indonesia tidak bisa dipercaya gitu loh ya. Jadi ini sangat parah sekali dan kalau ternyata ekonomi kita jatuh ya kan recovery-nya susah karena asing tidak mau masuk lagi. Sedangkan kita tidak punya uang ya kan, kita cuma mengharapkan FDI masuk kemari menciptakan lapangan kerja ya kan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Nah sekarang ini nggak ada yang percaya sama Indonesia. Ini bakal lama kalau ekonomi kita resesi ini untuk balik lagi lama dan akibatnya apa? Kerusuhan sosial, kerawanan sosial, masalah keamanan. Ini begal-begalan hati-hati loh, rampok-rampokan rumah hati-hati loh. Pada saat rakyat lapar tuh semua bisa dilakukan. Prof, kalau untuk kenaikan kan belum terlalu signifikan nih Prof. Ya karena kan salah satu bahan-bahan kita kan belinya emang ke luar negeri Prof ya, pakai dolar Prof ya. Kira-kira yang bisa berdampak ke masyarakat bawah itu nunggu berapa bulan lagi tuh Prof? Ya 1 bulan lagi juga udah berasa. Saya rasa inflasi bakal naik lagi ya. Kemarin naiknya dikit karena belum dipass-through ya dari 2, di bulan April menjadi 3,03 di bulan Mei. Nah bisa lagi naik lagi ke 5% bulan Juni dan sampai akhirnya double digit karena harga minyak tetap tinggi dan dolarnya juga tinggi kan kita beli itu dari luar masih kita impor sebagian bahkan kedelai kita impor, gandum kita impor untuk bikin tahu tempe kan kedelai, untuk bikin roti gandum, ya pupuk kita masih semua. Impor, gula masih impor, beras mungkin masih impor. Jadi nggak ada bagusnya gitu loh ya kalau outlook ke depan gitu loh. Saya khawatir ekonomi kita resesi akhir tahun dan saya khawatir dolar bisa ke 25.000. Potensi itu ada per 25.000. Ya potensi sangat kuat sekali. Buktinya BI naikin suku bunga dan intervensi gila-gilaan dolar balik lagi ke 18.000. Iya. Ya kan? Karena tidak dipercaya. Bunga BI hari ini 5,5. Iya nggak mempan. BI juga di samping itu melakukan intervensi ya, mengguyur dolar sampai kemarin sempat ke 17.800 sekian. Tapi tadi barusan kita sebelum tapping 18.300, 18.400. Artinya nggak dipercaya oleh market. Ingat loh, yang main dolar tuh offshore ya kan, di luar negeri sana gitu loh. Triliunan Prof ya. Iya di sini itu triliunan, di sini cuma emak-emak ke money changer nggak ngaruh. Cuma buat arisan doang mama Prof. Iya. Prof, apa namanya itu? Tadi kan Prof sampaiin itu dolar bakalan ngacir ke bisa potensi ke 25.000, 20.000. Yang nggak dipahami masyarakat itu satu Prof. Apa penyebab daripada dolar ini ngacir, rupiah turun gitu Prof? Ya karena tidak percaya pada pemerintah ini gitu loh ya, kebijakannya koplak. Yang nggak percaya itu orang asing. Asing ya, orang kita juga nggak percaya. Kita lihat financial account kita bukan cuma asing aja yang kabur, juga domestik kabur. Iya. Karena tidak percaya kepada pemerintah ini dengan kebijakannya yang koplak gitu loh ya. Ya kan nggak ada alasan lah orang keluar kalau memang ekonomi kita baik-baik ya kan ya. Ini kan semua sampai sell Indonesia itu kan tandanya wah emang ekonomi kita bang, ini bakal gila ini jatuhnya. Hindari Indonesia, nggak pernah loh ya kan terjadi pada negara lain selain pada negara kita. Ada beberapa pakar ekonomi, bukan pakar sih, orang influencer bilang sel Indonesia ini permainan dari Singapura gitu. Enggak lah, itu buzzer yang nggak paham lah, itu banyak sekali buzzer yang kayak gitu. Dibayar mereka itu untuk ngomong gitu, percaya sama saya itu dibayar itu.
Ya kan ada yang ngebayar, ya kan permainan Singapura selalu nuduh orang, saya dituduh agen Soros, saya dituduh agen IMF kemarin, ya kan dengan menyebut saya ini permainan IMF. Lah ngapain sih IMF perlu agen-agen? Emang IMF buat tukang beras apa perlu agen-agen beras, ya kan? Apa pabrik rokok apa? Perlu agen rokok, ini salah gitu loh ya, orang-orang ini jadi dengerin lah, influencer gini cuman matanya duit aja, kalau dibayar oke ngomong apa aja kan gitu ya. Pada akhirnya nanti masyarakat yang merasakan kesusahan itu, Prof. Iya, ngarang-ngarang bebas aja ya. Prof, ke depan kan bakalan ada badai apa namanya itu, PHK, bukan PHK Prof, yang kemarau panjang El Nino Godzilla. Terus bakalan gagal panen, dolar bakalan ngacir ke atas, rupiah melemah. Terus cara kita untuk bertahan hidup yang udah di PHK nggak punya duit, caranya gimana nih, Prof? Ya nggak tahu ya, kalau kita nggak punya duit mau ngapain? Nah akibatnya kan nanti kriminal, kerawanan sosial. Kita rakyat mah nggak tahu mau ngapain, itu kan semua tergantung pemerintah punya kebijakan. Rakyat nggak punya kuasa apa-apa untuk merubah kebijakan, makanya pemerintahnya harus peka gitu loh ya. Ini kok kelihatannya pemerintah santai-santai aja, Pak Presiden terbang-terbangan terus seolah-olah nggak ada sense of crisis gitu loh. Investor mana yang percaya kalau presidennya merasa dilihat nggak ada sense of crisis? Berarti kan nggak akan ada kebijakan-kebijakan yang signifikan karena nggak merasakan krisis kan gitu. Ya karena mereka orang kaya, Prof. Iya, ya kan itu nggak benar ya kan, yang udah jelas-jelas ekonomi dolarnya naik 18.000, kok masih piknik-piknik terus keluar negeri. Prof, terakhir Prof. Apa yang Prof ingin sampaikan ke Prabowo ini, Prof, yang bebel itu, Prof? Ya ginilah, bubarkan dulu ya MBG itu satu. Dan itu juga sesuai dengan tuntutan mahasiswa kalau demo ya kan, ya bubarkan KDMP ya kan, cabut itu ya kan PTDSI, itu mengganggu ekspor kita. Di mana ekspor kita itu andalan kita untuk menghasilkan devisa. Kalau nggak ada devisa bagaimana dolar mau rupiah mau menguat? Kan nggak mungkin ya kan, ini semua harus dilakukan dan rubahlah kabinetnya, reshuffle. Purbaya gantikan dengan orang lain yang paham. Dia kalau ngomong tuh cuma sekedar membuat Bapak Presiden senang, padahal ekonomi ambruk di tangan dia gitu loh. Udah, terima kasih Prof. Thank you. Ini kepada Pak Prabowo, jangan bebel-bebel amat. Bapak, kita udah tahu Bapak 3 kali gagal capres ya. Sekarang Bapak jadi capres, tolonglah jangan bikin malu lah gitu kan. Udah kemarin gagal 3 kali, sekarang jadi capres, kasih legacy yang bagus. Kan katanya mau meninggal dalam keadaan memberi makan anak-anak seluruh Indonesia. Ya, itu aja sih Prof untuk saya sih Prof. Thank you. Makasih Prof. Selamat malam. Thank you. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham, dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable, sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal, dan penyampaiannya sangat mudah, bahkan untuk orang yang tidak mempunyai latar belakang keuangan seperti saya. Jadi secara umum hal ini sangat menarik. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Nah, beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Prof Ferry ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini,
menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya mungkin perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar itu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.